Halo teman-teman semua, saya Justin Stewart Leonardo dan di video kali ini kita akan membahas materi dan contoh soal limit hingga trigonometri matematika peminatan kelas 12. Sebelum nonton, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu dan udah gitu langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Yang pertama, kita akan bahas dulu langkah untuk menyelesaikan limit trigonometri hingga. Nah, gimana coba caranya? Yang pertama, kita ubah dulu limit yang awalnya menuju hingga menjadi limit berhingga. Nah, idenya itu kita misalkan limit yang awalnya punya fungsi dalam variabel X dengan X-nya itu sama dengan 1 per P. Maka jelas ya di sini pasti P-nya sama dengan 1 per X. Yang kedua, di sini lihat. Jika X-nya menuju hingga, maka P-nya akan menuju 0. Kenapa? Terlihat P sama dengan 1 per hingga. 1 dibagi hingga bilangan, ini pasti hasilnya 0. Dari sini kita bisa mendapatkan rumus limit trigonometri hingga. Yang pertama, limit X menuju hingga dari sin X per X, ini sama dengan 0. Kemudian yang kedua, limit X menuju hingga dari cos X per X, ini sama dengan 0. Dan sebagai ilustrasi, misalnya kita punya limit X menuju hingga dari cos 1 per X. Nah, kalau kita udah nemuin bentuk pecahan kayak gini nih enak nih. Kita tinggal misalin aja 1 per X-nya dengan P. Tapi kalau kita udah misalin 1 per X-nya sama dengan P, jangan lupa X-nya juga ikut diganti. Jadi, awalnya X menuju hingga, sekarang jadi P menuju 0, gitu. Jadi, limit P menuju 0 dari cos P sama dengan cos 0. Cos 0 berapa? 1 kan? Jadi, 1 jawaban yang tepat, gitu. Nah, supaya lebih jelas, langsung aja mari sama-sama kita simak contoh-contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, limit X menuju hingga dari 3X kali sin 1 per X. Idenya seperti ini tadi, jika X-nya sama dengan 1 per P, maka P-nya sama dengan 1 per X, dan P-nya kita ganti 1 per hingga ini 0 ya. Nah, kita bisa tulis limit P menuju 0, 3X, X-nya kita ganti sama 1 per P, kali sin P. Nah, dari sini ya udah aja tinggal kita buat seperti ini. Limit P menuju 0 dari 3 kali sin P per P. Kita udah tahu kan sin P per P dari limit trigonometri yang telah kita bahas di video sebelumnya. Ini hasilnya pasti 1. Jadi 3 kali 1 ya 3. Sehingga jawaban yang tepat di sini yang D gitu. Pokoknya kalau misalnya kita udah misalin 1 per X-nya dengan P, semua variabel yang mengandung X harus kita nyatakan dalam P, gitu. Contoh soal yang kedua, limit X menuju hingga dari sin 2X per 3X sama dengan titik-titik. Ini kalau kita mau misalin pakai X sama dengan 1 per P, sehingga P-nya sama dengan 1 per X juga boleh. Atau kalau kita mau langsung juga, nggak apa-apa, sebagaimana yang telah kita bahas tadi di awal. Kalau limit X menuju hingga dari sin X per X sama dengan 0. Artinya kalau sin AX per BX, hasilnya juga pasti 0, gitu. Kalau kita coba pakai yang pemisalan ini, hasilnya pun pasti harus sama, gitu. Kita bahas contoh soal berikutnya. Soal yang ketiga, limit X menuju hingga dari sin 2 per X per sin 6 per X. Nah, idenya sama, selalu kayak gini. Jadi, 1 per X-nya kalau kita misalin sama P, kita bisa ganti yang pembilangnya jadi sin 2P, yang penyebutnya jadi sin 6P. Jangan lupa ini P-nya mesti menuju 0. Ya kita udah tahu kan, sin 2P per sin 6P, ya kita tinggal tarik aja koefisiennya dari limit trigonometri biasa yang telah kita pelajari sebelumnya. Ya berarti 2 per 6. Kalau kita sederhanain, bagi 2 masing-masing, jadi 1 per 3. Sehingga jawaban yang tepat di sini yang B, gitu. Contoh soal yang keempat. Nah, ini gimana nih? Limit X menuju hingga dari sin 6 per X tambah tan 8 per X dikurangi sin 2 per X per tan 10 per X min tan 4 per X min sin 2 per X. Nah, udah nemu bentuk yang per X kayak gini, kita ganti aja langsung dengan P. Jadi, kita bisa tulis limit P menuju 0. Awalnya ini sin 6 per X jadi sin 6P. Tan 8 per X jadi tan 8P. Sin 2 per X di sini jadi sin 2P. Sama penyebutnya juga kayak gitu.
Kemudian di sini idenya kita kalikan pembilangnya dengan 1/P dan penyebutnya juga dengan 1/P. Jadi yang atas jadi limit P menuju 0 dari sin 6P per P tambatan 8P per P dikurangi sin 2P per P per tan 10P per P min tan 4P per P min sin 2P per P. Ya, ini kan kita udah tahu semua kalau bentuknya udah seperti ini mah udah langsung aja. Bisa kita tarik langsung koefisien dari P-nya. Jadi yang atas ini 6 tambah 8 kurangi 2 per 10 dikurangi 4 kurangi 2. Jadi hasilnya 12 per 4 sama dengan 3. Jadi jawaban yang tepat di sini yang D. Contoh soal berikutnya. Soal yang kelima. Limit X menuju tak hingga dari sin pangkat 3 2 per X kali tan pangkat 3 1 per 2X. Idenya masih sama. Nah, hati-hati di sini P-nya sama dengan 1 per X kan. Jadi yang atas ini jadi limit P menuju 0 dari sin pangkat 3 2 kali 1 per X ini jadi 2P tan pangkat 3 1 per 2 X-nya di bawah ini berarti 1 per 2 kali 1 per X berarti 1 per 2 kali P sehingga ini jadi P per 2. Udah kita tinggal pecah seperti ini kan, sinnya pangkat 3 tannya juga pangkat 3, jadi kita tulis aja 3 kali kayak gini masing-masing. Terus udah gitu ini kita tahu, ini juga kita tahu, ini juga kita tahu. Kita tinggal tarik koefisien dari P-nya sehingga 2 per setengah kali 2 per setengah kali 2 per setengah. Kemudian tentu yang atas jadi ini 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2. Ya kita jumlahin aja pangkatnya. Kalau dikali kan tinggal kita jumlahin. Jadi sama dengan 2 pangkat 6. Sehingga jawaban yang tepat di sini yang D gitu. Soal yang ke-6, limit X menuju tak hingga dari 2X tangen 1 per X kali sekan 2 per X sama dengan titik-titik. Nah, idenya sama. Variabel X-nya kita ganti sama 1 per P. Variabel 1 per X-nya kita ganti sama P. X menuju tak hingga kita ganti sama P menuju 0. Jadi gini. Kemudian X-nya ini tadi kita ganti sama 1 per P. 1 per X-nya sama P dan 2 per X ini tentu jadi 2P. Ya udah kita tinggal buat bentuknya jadi seperti ini. Limit P menuju 0 dari 2 kali tangen P per P kali sekan 2P. Ini kan 1 per cos 2P. Dan ini kita tahu. Ya. 2 tan P per P. Ini kan pasti jadi 2 kali 1 ya 2 hasilnya. Dan P-nya menuju 0 kita substitusi aja ke sini. Jadi hasilnya 2 kali 1 per cos 0. Cos 0 berapa? 1 kan. Jadi 2 kali 1 hasilnya 2. Jadi jawaban yang tepat di sini yang B gitu. Soal yang ketujuh. Limit X menuju tak hingga dari 1 min cos 4 per X per 1 per X kali tangen 3 per X. Nah, idenya masih sama. Semua yang memiliki variabel 1 per X kita ganti sama P. X yang menuju tak hingganya kita ganti dengan P menuju 0. Jadi, limit P menuju 0 kali 1 min cos 4P per P kali tangen 3P. Nah, ini belum bisa kita tentukan hasilnya langsung ya. Jadi, kita masih sederhanakan dulu bentuk 1 min cos 4P ini jadi bentuk sinus supaya nanti bisa kecoret sama tangan. Ingat lagi, 1 min cos AX sama dengan 2 sin kuadrat setengah AX. Jadi kalau 1 min cos 4P, ini tentu jadi 2 sin kuadrat separuh dari 4, 2 kan? Ya, jadi 2 sin kuadrat 2P per P tangen 3P. Nah, ini kita pecah aja. Jadi limit P menuju 0 dari 2 kali sin 2P per P kali sin 2P per tan 3P. Ini kita tahu hasilnya 2 per 1, tinggal kita tarik aja koefisiennya. Ini juga tinggal kita tarik koefisien dari P-nya. Jadi 2 kali 2 per 3 hasilnya 8 per 3. Sehingga jawaban yang tepat di sini yang B gitu. Contoh soal yang ke-8. Limit X menuju tak hingga dari cos kuadrat 2 per X per X kali tangen 1 per 2X. Ini sama, semua yang mengandung variabel 1 per X kita ganti sama P. Tapi jangan lupa X-nya juga kita ganti sama 1 per P. Jadi, limit P menuju 0 dari cos kuadrat 2 per X ini jadi 2P
Hati-hati, X-nya ini jadi 1/P. Tangen 1/2 X, ini jadi tangen setengah kali 1/X kan. Berarti setengah kali P. Atau kita bisa tulis tan P/2. Udah gini gimana? Ya udah, P-nya tinggal naik aja ke atas ya. Jadi limit P menuju 0 dari P cos kuadrat 2P per tan P/2. Di sini kita bisa pecah seperti ini. Limit P menuju 0 dari P per tan setengah P kali cos kuadrat 2P. Nah, bentuk ini tinggal kita tarik aja koefisien dari P-nya. 1/setengah, itu hasilnya 2 ya. Nah, cos kuadrat 2P-nya, kalau P-nya kita ganti 0, cos kuadrat 0 kan 1. Jadi 2 kali 1 hasilnya, ya 2. Jadi jawaban yang tepat di sini yang C. Soal yang ke-9. Limit X menuju hingga dari X kotangen 1/X kali sin 1/X kuadrat sama dengan titik-titik. Nah, gimana coba cara nyelesain soal ini? Sama ya idenya. X kita ganti sama 1/P, 1/X kita ganti sama P. Jadi, limit P menuju 0 dari 1/P kotangen P sin 1/X kuadrat, ini hati-hati, jadi P kuadrat. Ya kan, sama aja ini kayak 1/X-nya kita kuadratin, berarti P-nya juga mesti kita kuadratin. Dari sini, kotangennya kita rubah jadi 1/tangen P gitu ya. Jadi limit P menuju 0 dari 1/P kali 1/tangen P kali sin P kuadrat. Hati-hati, ini bukan sin kuadrat P, tapi sin P kuadrat. Nah, gimana cara nyelesain soal ini? Idenya kita kaliin pembilang sama penyebutnya sama P per P. Ini kan boleh kalau kita kaliin 1 ya. Jadi atasnya jadi limit P menuju 0 dari sin P kuadrat kali P per P kali P, di sini jadi P kuadrat kali tangen P. Ya udah, bentuk ini kan bentuk yang udah kita tahu. Tinggal kita tarik aja koefisien dari P kuadrat, di sini 1 hasilnya. Dan koefisien dari P yang ada tangannya di sini 1 juga kan. Jadi kalau kita hitung hasilnya 1 kali 1 ya 1. Jadi jawaban yang tepat di sini yang B gitu. Contoh soal yang ke-10. Limit X menuju hingga dari sin 3/X per 1 min cos 2/X kali X kuadrat sin 1/X. Nah, loh bentuknya ribet gini, gimana cara nyelesainnya? Tetap idenya sama. Kita misalkan X-nya sama 1/P, jadi semua yang mengandung 1/X kita ganti sama P. Jangan lupa X menuju hingganya kita ganti jadi P menuju 0. Jadi limit P menuju 0 dari sin 3P per 1 min cos 2P kali X kuadratnya, hati-hati di sini, jadi 1/P kuadrat gitu. Kali sin P. Nah, ini gimana lagi? Ingat rumus 1 min cos AX sama dengan 2 sin kuadrat setengah AX. Ini kan ada bentuk 1 min cos 2P. Jadi kita rubah nanti jadi 2 sin kuadrat setengah dari 2P ya. Jadi 1/P kuadrat, ini P kuadratnya naik ke atas, jadi P kuadrat sin 3P per 1 min cos 2P-nya, ini jadi 2 sin kuadrat P kali sin P di sini. Ya, kita tinggal pecah. Ini kan ada 1/2 kita keluarin dari limit, jadi setengah limit P menuju 0 dari P per sin P. Di sini P per sin P kan kuadrat ya, kita bisa pecah aja. Kali sin 3P per sin P. Ya, ini bentuk limit trigonometri yang tentunya juga udah kita kenal sebelumnya. Jadi tinggal kita tarik aja koefisien dari P-nya. Jadi setengah kali 1 kali 1 kali 3. Kalau kita hitung hasilnya 3/2. Jadi jawaban yang tepat di sini yang mana nih? Yang E. Ya. Oke, demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai materi dan contoh soal limit fungsi trigonometri hingga matematika peminatan kelas 12. Berikut ini ada 10 soal latihan yang bisa kalian coba kerjakan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.